baca Aqidatul Awam, agak cepat bacanya. Bismillah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa bi'aynillahi bil-lisani falhamdulillahi qadimil awani al-akhiril baqi bil-taharuni thumma salatu wassalamu samana ala nabi khairin man qamada alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bil haqqi ghairu mubtadi' بعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة والله موجود قريب باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقريب غني وواحد لا قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع البصر آية للعلم كلام الإسلام وجيد لفضله وعنه الكل كل ممكن كفله أرسل الأنبياء نوي فطانا بالصدق والتقليد والأمانة وجيد بحقهم من عرضه بغير نفس كالخطف بالأرض عشوتهم كسائر الملائكة واجبة مقام الملائكة والمستعين ضد كل واجب ففتح خمس لحكم واجب تفصل 25 التي كل مكلف فحقق التدين وملأ إدريس سنودهما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب ندى شعيب وهارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع يسوع زكريا
لي همزة عمه وعبست كذا عمته صافية ذات اهتداء وهو بهجرة النبي الإسراء من مكة إلى القدس يدرى وبعد إسراء العروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف ومصر وافترض عليه خمسا بعد خمس فرض وبلغ الأمة بالإسراء وضرب خمسات بلا اضطرار قد بدا صديق من تصديق له وبالورود صدق وفهم له وهذه عقيدة مختصرة وللأواني سنة ميسرة عظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصل سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من به قد اشتغل وبيتها بيت بعد الجمل تاريخها حي وبالجمل سميتها عقيدة العوالي من واجب بالدين بالتمام سميتها عقيدة العوالي من واجب بالتمام. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Di sekitar abad 13 Hijriyah, kurang lebih tepatnya tahun 1258 Hijriyah, salah seorang ulama besar yaitu Al-Imam Al-Syeikh Ahmad ibn Muhammad Al-Kafafi Al-Marzuqi Al-Maliki, yang kemudian dikenal dengan penyebutan nama As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Penyebutan Sayyid oleh karena beliau adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jalur Al-Imam Al-Hasan atau jalur Al-Imam Husain. Beliau hidup sekitar tahun itu tadi sekitar 100 atau 1258 Hijriah. Jadi sudah sekitar berapa tahun? Hampir 100 tahun. Sekarang kita 1442 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun? Sekitar 200 tahun yang lalu beliau hidup.
di bulan Rajab, di akhir bulan Rajab, di malam Jumat terakhir, beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Rasulullah dengan beberapa orang sahabatnya bersamanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, kepada Sayyid Al-Marzuqi, "Iqra'il manzumata allati man hafizaha dakhala al-jannah." Iqra', bacalah oleh engkau al-manzumah, akan bait-bait nazam allati man hafizaha dakhala al-jannah. Siapa orang yang menghafal akan nazam-nazam tersebut, maka dia akan masuk surga. Kemudian Sayyid Al-Marzuqi berkata kepada Rasulullah, "Wa ma tilkal manzumatu ya Rasulullah?" Apa nazam tersebut wahai Rasulullah? Lalu kemudian para sahabat yang saat itu bersama Rasulullah berkata kepada beliau, "Isma' min Rasulillah." Dengarkan oleh engkau apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan bait-bait syair. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli, dan seterusnya sampai kepada bait wasu'uful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, yaitu sebanyak 26 bait dari mulai atas tadi sampai bait ke-26 berbunyi wasu'uful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Di keesokan harinya Sayyid Al-Marzuqi bangun dari tidurnya dan dia langsung hafal apa yang dia lihat di dalam mimpinya tersebut, lalu dituangkan dalam tulisan, artinya dituliskan dan kemudian disebarkan oleh beliau. Oleh karena termasuk yang beliau lihat dalam mimpinya itu tadi, Rasulullah memerintahkan kepada beliau supaya menyebarkan akidah itu. Kata Rasulullah, "Cukup bagi umatku ini." Dan siapa yang hafal, yang dimaksud juga memahami kandungan maknanya, meyakini maknanya dengan benar, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Hafal enggak? Nah, mau masuk surga enggak? Hafalin. Hafalin bait-bait atau nazam yang kemudian nazam ini disebut dengan aqidatul awam. Aqidatul awam. Yang para santri hafal. Saya ngelotok insyaallah. Karena tiap hari kita baca, oleh karena di dalamnya selain menyangkut perkara-perkara akidah juga kita jadikan untuk tawassul. Ada banyak para ulama kita yang membuat penjelasan terhadap bait-bait syair ini. Bahkan termasuk penulisnya sendiri, yaitu As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Kafafi rahimahullah telah membuat syarahnya, penjelasan. Termasuk salah satu syarahnya yang populer dan dikaji di pondok-pondok pesantren di Indonesia, di antaranya, walaupun juga dikaji di banyak beberapa negara lainnya, yaitu karya Syekh Nawawi Al-Bantani
dengan judul Nuruz Zalam bi Syarhi Manzumati Aqidatil Awam. Kitab kuning, Syarah Nazam Aqidatul Awam. Saya bukan berarti sama dengan para ulama. Saya seperti Bapak Ibu sekalian, bukan siapa-siapa, tapi untuk mencari berkah saya membuat syarah nazam ini dalam bentuk bahasa Arab yang ada di tangan kita ini, namanya Ghayatul Maram bi Syarhi Manzumati Aqidatil Awam. Ini insyaallah kita kaji ini, walaupun mungkin butuh waktu lama karena cukup banyak bait-bait syairnya. Secara keseluruhan bait syairnya adalah 57 bait syair, walaupun yang dilihat dalam mimpi Sayyid Al-Marzuki sebanyak 26 bait, tapi kemudian beliau menambahi bait-bait tersebut. Saya menuliskan ini juga saya kutip dari kitab-kitab para ulama kita dengan sanadnya atau mata rantainya kepada mereka, tabarrukan untuk mencari berkah, dan mudah-mudahan lebih ringkas dan lebih padat. Saya upayakan demikian. Termasuk beberapa bagian juga saya kutip dari syarah Syekh Nawail Bantani, Nuruz Zalam bi Syarhi Manzumati Aqidatil Awam, termasuk juga dari As-Sayyid Al-Marzuki sendiri dengan judulnya namanya Nailul Maram, dan beberapa kitab lainnya. Secara garis besar sebelum kita baca, mungkin ya sekarang kita baca insyaallah walaupun tidak banyak. Saya ingin menyampaikan garis besarnya terlebih dahulu. Bait-bait syair ini kandungannya adalah perkara-perkara pokok dalam masalah akidah. Kalau kita buat per bab, kurang lebih demikian ini. Bab pertama adalah pembahasan tentang sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah adanya, atau sifat zat Allah yang 20 yang wajib adanya bagi Allah, yang wajib kita yakini, yang banyak penyebutannya di dalam an-nusus syar'iyyah, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sifat 20 hafal semua ya. Wujud, qidam, waqa, mukhalafatun lil hawadis, dan seterusnya. Dalam bait syairnya mengatakan, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ashrina sifah. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق, dan seterusnya. Mengapa 20 sifat ini wajib kita ketahui adanya bagi Allah? Oleh karena ini adalah sifat-sifat pokok bagi Allah yang banyak penyebutannya dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah, atau disebut dengan istilah usul as-sifat. Bukan artinya bahwa sifat Allah hanya terbatas pada 20 ini saja, tidak. Sifat-sifat Allah tidak terhitung jumlahnya, tetapi yang 20 ini adalah yang pokok.
Sama pendekatannya seperti ketika kita katakan rukun iman ada 6. Bukan artinya bahwa yang wajib diimani hanya 6 saja. Ada banyak yang tidak disebutkan dalam rukun iman yang 6 yang wajib kita imani, yang kalau diingkari menjadi kafir. Misalkan adanya peristiwa al-ba'ats, hari kebangkitan, al-hasyr, peristiwa digiringnya manusia dikumpulkan di mauqif, kemudian al-hisab, al-mizan, al-syirat, al-haud, ada banyak. Su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat di kubur, enggak disebutkan, tetapi itu wajib diimani. Kalau diingkari adanya na'imul qabr dan azabul qabr, nikmat kubur, dan atau adanya siksa kubur, jika diingkari maka itu menjatuhkan seorang dalam kekufuran. Tidak disebutkan dalam rukun iman yang 6. Nah, tetapi mengapa ada istilah rukun iman yang 6 ini? Disebutnya oleh para ulama mu'azzam arkanil iman. Jadi rukun-rukun iman yang paling pokok. Bukan berarti hanya 6 saja yang wajib kita imani. Ada banyak yang lainnya. Nah, demikian pula dengan penyebutan, sebagian ulama menyebut 20 sifat, sebagian lainnya menyebutkan 13 sifat. Itu wajib diketahui oleh karena dia adalah usulus sifat, pokok-pokok sifat Allah. Yang banyak penyebutannya taqarrara dzikruha fil Qur'ani imma lafzan wa imma ma'nan katsira. Jadi disebutkan banyak dalam Al-Qur'an terkait sifat 20 ini. Nah, sebagian ulama menyebutkan 13. Mereka yang menyebut 13 tanpa menyebutkan 7 sifat terakhir yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Wujud, qidam, baqa, khalafatul hawadits, qiyamuh bi nafsi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 13. Nah, yang menyebutkan 20 adalah dengan menambahkan sifat yang disebut dengan sifat ma'nawiyah, adalah pengulangan dari sifat ma'ani menjadi sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani itu yaitu qudrah, 7. Ada 7, yaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, menjadi ma'nawiyah ay kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan. Jadi qadiran sebenarnya pengulangan dari sifat qudrah, muridan sifat iradah. Paham ya? Nah, jadi ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 20. Dan sebenarnya ini perbedaan yang tidak menjadikan saling menyesatkan. Artinya perbedaan yang tidak krusial. Nah, ini sifat yang wajib. Lalu kebalikan dari sifat yang wajib juga 20, yaitu kebalikannya. Nah, cara menghafalnya mudah. Asal yang sifat wajibnya tadi, maka kebalikannya yang disebut dengan sifat mustahil bagi Allah mudah. Supaya cepat ingat, tinggal tambahin tidak. Karena kebalikannya. Wujud artinya ada, sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahilnya tidak ada. Nah, tambahin tidak aja udah. Paham ya? Misalkan basar, sifat basar bahwa Allah maha melihat, sifat wajib baginya. Nah, sifat mustahilnya tidak melihat, mustahil bagi Allah. Tambahin tidak aja depannya karena kebalikannya. Dapat dipaham nih? Nah, itu namanya sifat mustahil bagi Allah, kebalikan daripada sifat wajib. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfad li khamsina bihukmin wajibin. Ini dalam bait syairnya As-Sayyid Al-Marzuqi mengatakan begitu. Nah, kemudian yang jaiz bagi Allah satu, yang jaiz itu yang boleh bagi Allah.
yang boleh bagi Allah, sifat yang boleh bagi Allah. Satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, mengerjakan perkara mungkin akli atau meninggalkannya. Perkara mungkin akli itu yaitu perkara yang adanya dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Satu, nanti insya Allah kita perdalam ketika kita baca kitabnya. Nah, jadi pada hak Allah yang wajib 20, yang mustahil 20, yang boleh atau yang jaiz 1. Jumlahnya berapa? 41. Kemudian pada hak para nabi dan para rasul, perkara yang wajib, yang pokok yang wajib adalah 4. Disebutkan di dalam bait syairnya, nanti akan kita baca, yaitu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatwana. Siddiq apa siddiq? Siddiq artinya benar. Siddiq artinya apa? As-sidqu, benar. Kemudian amanah, apa artinya amanah? Udah jadi bahasa kita amanah, jujur, kurang lebih begitu dah. Bu Amanah, bahkan jadi nama, ada Bu Amanah situ. Ada jadi nama itu. Tabligh apa? Menyampaikan. Kemudian yang keempat, fatona, cerdas. Nah, ini sifat wajib bagi para nabi dan rasul yang pokok. Yang pokok, ingat-ingat ini. Selain yang 4 ini ada beberapa perkara wajib lainnya bagi para nabi. Lalu yang mustahilnya adalah kebalikan daripada sifat wajib. Kebalikan yang 4. Siddiq, benar. Kebalikannya apa? Tidak benar, alias berbohong. Kemudian amanah, kebalikannya apa? Tambahin tidak aja, tidak amanah. Nah begitu. Tidak amanah itu khianat. Tabligh, menyampaikan, kebalikannya apa? Tidak menyampaikan, alias menyembunyikan. Al-kitman bahasa Arabnya, atau bahasa Ciledugnya ngumpetin. Nah begitu. Ngumpetin. Lalu yang keempat apa? Fatona. Fatona artinya apa? Cerdas. Kebalikannya apa? Tidak cerdas, alias bodoh. Saudaranya blow on. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini yang wajib dan yang mustahil bagi para nabi. Yang wajib 4, mustahil 4. Lalu yang jaiz atau yang boleh bagi para nabi 1, yaitu disebut dengan al-a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Yang dimaksud bahwa apa yang umumnya terjadi pada manusia boleh terjadi bagi para nabi dan rasul, dengan catatan perkara yang tidak mengurangi derajat mereka, yang tidak mengurangi kehormatan mereka. Bait syairnya mengatakan, Sayyid Al-Marzuki, wa jaizun fi haqqihim min 'aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Seperti sakit, tapi sakit tidak sakit yang menjijikan, bukan sakit yang menjadikan orang menjauh darinya. Nah, dapat terjadi bagi para nabi. Contoh lainnya, makan, minum, apalagi kawin, punya anak, boleh terjadi bagi para nabi. Termasuk tidur, walaupun dengan sifat yang berbeda. Karena tidurnya kita dengan tidurnya para nabi berbeda. Para nabi matanya merem tapi hatinya tetap melek. Begitu kata para ulama. Kalau kita mata merem, hati merem. Bahkan matanya melek pun hatinya merem. Rombongan kita mah jangan kata matanya merem, matanya melek, hatinya merem juga. Tentu dengan sifat yang berbeda.
Nah, ini yang disebut dengan al-a'radul basyariyah. Nah, jadi ulang lagi, sifat yang wajib bagi para nabi yang pokok 4, lalu yang mustahil 4, yang jaiz 1. Itu tadi sifat-sifat kemanusiaan. Dan banyak contoh-contohnya yang disebut dengan al-a'rad al-basyariyah. Jumlahnya jadi berapa? 9. Jumlahnya jadi berapa? 9. Dijumlahkan dengan perkara yang wajib dan yang mustahil serta yang jaiz pada hak Allah. Tadi yang jumlahnya berapa? 41 ditambah 9, total jadi berapa? 50. Inilah yang oleh para ulama disebut dengan aqidatul khomsin, akidah 50. Istilah orang Jawa disebut akidah seket. Sampai ada beberapa kiai di wilayah kita di Indonesia, di wilayah Jawa, membuat kitab dengan judul begitu, akidah seket. Ada yang menulis aqidatul khomsin. Nah, jadi ketika disebut aqidatul khomsin atau akidah 50 adalah menyangkut bahasan ini, yang wajib pada hak Allah, yang mustahil atasnya, dan yang boleh baginya. Jumlahnya 41. Lalu yang wajib bagi para rasul, para nabi dan rasul, yang mustahil dan yang jaiz, jumlah seluruhnya 9, dijumlahkan seluruhnya total menjadi 50. Nah, ini hafalkan ini. Kata para ulama, wajib menghafalnya. Wajib menghafalnya. Paling tidak mengetahui, ketika disebut salah satunya tahu bahwa itu adalah bagian daripada perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu Sayyid Al-Marzuki mengatakan dalam bait syairnya, wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bihukmin wajibi. Wal mustahilu, perkara mustahil, diddu kulli wajibi, adalah kebalikan daripada perkara wajib. Wajib akli dan mustahil akli itu dua perkara yang berbanding terbalik. Lalu kata beliau apa? Fahfaz li khamsina bihukmin wajibi, maka hafalkanlah oleh engkau 50 akidah ini sebagai hukum yang wajib. Paham ini? Nih, satu bab. Kemudian bab berikutnya adalah penyebutan nama-nama para nabi dan rasul. Tentu tidak seluruhnya, karena banyak sekali. Dalam hadis disebutkan sebanyak 124.000 nabi. Lalu dari jumlah tersebut sebanyak 313 juga sebagai rasul. Selain sebagai nabi juga sebagai rasul. Yang rasul itu lebih tinggi predikatnya dibanding yang hanya nabi saja. Nah, yang disebutkan dalam Al-Quran adalah 25 nabi dan rasul. Sebagaimana kita wajib meyakini kebenaran Al-Quran, nah terkait nama-nama para nabi, 25 nabi dan rasul ini yang disebutkan. Sehingga itulah yang wajib kita ketahui. Bait syairnya mengatakan, tafsilu khamsatin wa 'ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wabtanim wa madamun idrisun hud ma' salih wa ibrahim kullun muttaba' lutun isma'il ishaq kada yaqub yusuf wa ayyub ihtada, dan seterusnya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Hafal nggak itu? Kalau nggak hafal, tapi hafal bait syairnya, otomatis kebaca semua ya. Nah, selesai bab kedua. Kemudian bab ketiga, penjelasan tentang atau penyebutan tentang nama-nama para malaikat yang 10. Dan ini yang disebutkan dalam Al-Quran juga, sehingga wajib kita kenal. Walaupun jumlah malaikat itu sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya, lebih banyak daripada setiap butir pasir yang ada di muka bumi ini.
Banyak sekali para malaikat itu. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui akan bala tentara Tuhanmu wahai Muhammad kecuali Dia Allah. Artinya sangat banyak. Nah, yang 10 ini diantaranya yang disebut dalam Al-Quran: Jibril, Mikail, Israfil, Azrail dengan fathah ain, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Ada doa. Bait syairnya mengatakan tafsilu asyrin minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Azrailu, Munkar, Nakirun wa Raqibun wa kada Atidu, Malikun wa Ridwanuh tada. Sebut 10 udah selesai. Kemudian bab berikutnya penyebutan tentang nama-nama kitab yang diturunkan kepada sebagian Nabi Allah. Dan sesungguhnya ada banyak. Dalam satu riwayat hadis disebutkan 104 kitab. Nah, kalau dihafal semua tentu banyak. Nah, tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran, nah ini rujukannya Al-Quran, adalah 4 kitab, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, dan kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian ditambah dengan beberapa suhuf. Suhuf itu makna harfinya lembaran. Yang membedakan dengan kitab, ya jelas tentu. Kalau kitab disebutnya kitab, kitab itu tebal. Tapi kalau suhuf lembaran. Di samping sebagian ulama menyebutkan kalau suhuf itu tidak berisi ajaran-ajaran syarak terkait hukum-hukum syariat, tetapi isinya hanya nasihat-nasihat, mau'izah. Tetapi kalau kitab seperti Al-Quran misalkan, isinya hukum-hukum syarak, perkara-perkara ini halal, ini haram, dan seterusnya, praktek ibadah dan seterusnya. Nah, di antara suhuf yang diturunkan adalah kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zabur Dawud wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم. Habis 26 bait. Itu yang dilihat oleh Sayyid Al-Marzuqi dalam mimpinya, yang diajarkan dan didiktekan oleh Rasulullah dalam bentuk bait-bait syair kepada beliau. Nah, hanya kemudian dari bait 27 sampai 57 tambahannya ditambahkan oleh Sayyid Al-Marzuqi sendiri dalam keadaan terjaga biasa. Nah, isinya adalah penyebutan keluarga Rasulullah. Nama Rasulullah, lahirnya di mana, wafatnya di mana, ibunya siapa namanya, ayahnya siapa namanya, encang encingnya, paman bibinya disebutkan. Kemudian anak-anaknya, Rasulullah punya anak berapa, laki berapa, perempuan berapa, putra-putrinya Rasulullah. Kemudian istri-istrinya Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, istrinya berapa, siapa saja namanya disebutkan. Termasuk beberapa mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Nah, itu isi kandungan aqidatul awam. Nah, tentu kalau ingin lebih detail kita harus mengkaji, membaca penjelasan bait-bait tersebut seperti yang dituliskan oleh para ulama kita. Insyaallah minggu depan tersedia bukunya ini, dan tentu supaya lengkap dan komprehensif silahkan pegang kitabnya, rutin ngajinya. Insyaallah didapat ilmunya. Saya mendapatkan sanad dalam bait syair ini sampai kepada Sayyid Al-Marzuqi dari beberapa jalur,
termasuk karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani dari kitab beliau Nuruz Zolam yang beliau tulis. Kita punya sanad bersambung kepada Syekh Nawawi Banten dalam seluruh karya-karya beliau dari guru-guru kita. Dan karya Syekh Nawawi Banten itu sangat banyak, lebih dari 100 buah karya judul, lebih dari 100 judul karya yang beliau hasilkan dalam berbagai bidang ilmu agama, termasuk dalam masalah tauhid. Salah satunya adalah syarah Aqidatul Awam ini. Wallahu a'lam bishawab.